Teman-teman, yuk nyantai dulu yuk di sini yuk. Aduh, udah semester 4 aja, kuliahnya udah nggak ngerti apa-apa lagi. Yang dimana ujung-ujungnya tugas itu hanya ngejoki aja lagi. Sama sih Pep, aku juga sering joki itu tugasnya karena emang benar-benar nggak ngerti itu apa yang disampaikan dosennya. Ya karena aku sering ngantuk juga sih. Apa nih pada bahas-bahas materi orang materi nggak sesuai sama kenyataan kok banyak tuh kasus-kasus yang terjadi nggak sesuai sama materi yang kita dapat gitu loh. Apa sih engkau baru datang udah ngomongin kasus aja? Kenapa sih? Tuh kayak kasus-kasus yang banyak tuh kayak apa namanya kasus yang bukti-bukti itu 1 jam kemudian. apa namanya sudah pokoknya ada tuh kasusnya banyak terjadi tuh. Kasus ngomongin kasus apa lo, kalau ngomong sudah nggak jelas, ayo kita di luar aja yuk biar bisa ngerokok. Ini kalau ngomongin kasus bakalan lama ini bos. Nanti katanya Argentina main sama Indonesia, ya? Jangan dulu bahas-bahas bola. Tadi kan si Boy sempat nanya, ada kasus-kasus hukum terkait alat bukti. Kita fokus dulu bahas itu, supaya clear, baru kita bahas bola. Gimana? Boleh. Wih, Gali. Ini baru aku suka. Orang hukum banget. Bener tuh katanya Galih. Coba kita bahas dulu apa yang dibilang Eka. Kasus-kasus apa tuh dibilang. Biar kita tahu juga sebagai anak hukum, biar kita juga bisa menyelesaikan kasus yang dibilang Eka. Gimana? Setuju Pak Korju? Ya udah dah, kalau itu kita mending dah bahas kasus yang Eka tadi bilang. Yuk. Oke, jadi kalau dari yang aku tangkap ya, tadi kan Boy sempat jelasin terkait dengan bukti-bukti gitu ya. Mungkin maksud dia di sana ada kasus-kasus yang didapati oleh masyarakat kelas bawah sering mendapatkan putusan yang tidak adil, berbeda dengan masyarakat kelas atas gitu ya. Kalau masyarakat kelas atas, setahu saya, asal dia punya duit, dia pasti bisa lolos dari jeratan hukum. Benar nggak, Boy? Nah, kejadian yang kayak gitu dah ya aku maksud tadi Le. Ntar dulu Le. Jadi nggak bisa kita langsung menjudge gitu seperti pernyataan Galih tadi. Jadi kita harus lihat dulu sebelumnya. Kok bisa tidak adil karena apa? Nih, jadi untuk menduga suatu ada tindak pidana itu, kita harus menyertakan bukti itu. Jadi dalam sebelum ya gimana ya bilangnya? Kalau misalnya tiba-tiba ini salah, orang ini salah, kan jadinya fitnah gitu. Jadi harus disertakan bukti. Ada namanya alat bukti dan barang bukti. Nah, alat bukti itu ada lagi menurut pasal 184 KUHP ayat 1, itu ada namanya keterangan saksi, keterangan ahli, terus ada lagi surat, ada petunjuk, dan terakhir keterangan terdakwa, saksi dakwa. Ya begitu lebih tepatnya. Jadi, nah di dalam Undang-Undang nomor 30 nomor 2002 itu juga dibahas. Emang nanti kan ada yang bertanya, kalau bisa cukup alat bukti, kenapa harus banyak gitu kan? Kan di sana tertera ada 5 gitu. Minimal untuk melanjutkan tindak pidana tersebut minimal ada 2 alat bukti, maupun bentuknya apapun itu. Gua nggak ngerti apa yang diomongin sama ini, udah bantu gitu. Ayo. Jadi begitu. Kuhap, aku nggak ngerti. Yang namanya hukum itu pasti tumpul ke atas, tajam ke bawah. Ketidakadilan harus dilawan,
dan dihukum. Tapi gini, apakah mereka itu sudah berkomitmen gitu? Untuk selalu memberikan rasa adil. dan memberikan keseimbangan keadilan. Betul, di hati para pencari keadilan. Bro, mereka siapa bro? Sebentar. Di masa sekarang ini, bagi rakyat mencari keadilan, harus mengetahui secara langsung bagaimana bentuk penyelesaian perkara dari pidana hingga perdata. Itu dia bro, Indonesia. Pasal 1 ayat 3 aja yang tertera. Indonesia adalah negara hukum. Antara praktek dan teori itu sangat berbeda. Seperti yang kau bilang tadi itu kan, itu artinya kita harus mengetahui secara langsung kepada siapa yang bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, bahkan memutus perkara pidana maupun perdata. Tapi pada tingkat awal, di tingkat pertama. Iya, pengadilan negeri Singaraja. Kemana deh? Tinggalan nih. Tunggu sahabatku. I'ma make mine, so you better go take it. Always they need a new replacement. Decentralized, can't contain it. We're changing lives, yeah, upgrading. Call it suicide of the older generation. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Hey, it's too late to try to go contain it. A generation fueled by creation. We live lives on a small screen nation. We control the airwaves, no negotiation. I refuse to think we need saving. Something good will come from creation. And when we think that the world is too anxious, we'll adapt, evolve, survive, and save it. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Mohon maaf sebelumnya Pak, terima kasih juga atas waktunya. Jadi ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester ini berwacana seputar nanti yang di teman sampaikan. Jadi saya sudah menyiapkan pertanyaan. Sebelumnya dalam menduga sebuahnya ada tindak pidana itu kan harus ada namanya alat bukti. Dan minimal alat bukti itu kan dua. Jadi karena zaman ini kan makin modern, makin ini, semisal nih Pak, ada contoh kasus pembunuhan atau apa tidak meninggalkan jejak, jadi itu benar-benar rumit untuk dipecahkan kasusnya. Tapi di sini ada CCTV Bapak. Karena di CCTV itu ada namanya fitur untuk merekod mic atau sebuah suara kejadian. Kira-kira dari peranan CCTV itu bisa nggak itu sebagai alat bukti saksi? Karena kan saksi itu adalah sebuah salah satu yang harus ditayangkan di persidangan. Karena CCTV udah punya peranan yang sebuah visual maupun audio, itu kan bisa ditayangkan. Apakah CCTV bisa menjadi peran saksi?
Ini CCTV. Nah, sekarang kan gini ya, itu kan diawali dari penyelidikan. Nah, dari penyelidikan itu akhirnya mengarah ke CCTV. CCTV itu kan dibuka. Di dalam CCTV itu kan dilihat apakah ada orang. Nah, kan sekarang itu yang dilihat. Kalau ada orang, pasti orang itu yang dicari, kan? Siapalah yang lewat. Tidak mesti pada saat kejadian, pada saat ini itu harus orang yang melakukan, kan yang lewat pun bisa dimintain. Oh, ini terdeteksi orangnya, ini ditemukan orangnya, ini dikumpulkan itu, dikumpulkan itu kan penyelidikan dulu, gitu. Udah ditemukan orang-orangnya. Kalau tidak ada orang itu yang paling yang masalah. Kita anggap sekarang ada orang aja ya, dalam CCTV itu dilihat, ditemukan itu, akhirnya orangnya juga ketemu, yang itu ditingkatkan statusnya menjadi penyidikan. Penyidikan inilah untuk mencari barang bukti. Penyelidikan itu untuk menemukan suatu peristiwa. Penyelidikan itu sebanyak, oh benar ada suatu peristiwa. Peristiwa itu apa? Pembunuhan. Nah, udah benar ada suatu kejadian, ditingkatkanlah ke penyidikan. Proses sekarang kembali mencari bukti. Nah, itu penyidikannya sekarang kan ada orang itulah yang ditanya-tanya. Itu kalau ada orang, kan berarti sudah ada saksi. Nah, saksi itu paling-paling dia mungkin ya saya lihat gini. Masalah nanti pelakunya itu kan nanti arahnya itu belakangan. Apalagi dalam CCTV itu jelas ada tergambar kejadian pelakunya, ya itu lebih gampang lagi. Itu kan ada orang. Kalau tidak ada orang, ahli yang akan dicari, ahli telematika. Lihat CCTV itu, oh ini orang ini dilakukan seperti ini, misalkan kan seperti itu. Kalau tidak ada orang, hanya ada pelaku dan korban, sementara pelaku tertutup misalkan, dalam arti dia tidak jelas kelihatan gitu, ciri-cirinya susah terdeteksi. Nah, nanti penyidik itu perlu bantuan ahli yang akan mengungkap. CCTV itu justru lebih enak. Itu udah nggak bisa ngelak lagi. Yang ribet itu kalau tidak ada CCTV. Kalau sudah ada CCTV itu udah enak. CCTV itu ya petunjuk yang akurat. Itu kan ada saksi yang kita ngomongnya ada orang. Nanti di cross check dengan CCTV ini enak, terungkap cepat kalau ada CCTV. Kan sekarang banyak CCTV yang mengungkap. Justru yang susah itu tanpa CCTV. Itu bukti elektronik. Oh ya, sekarang memang pengembangan itu kan selain dari alat bukti yang sudah diatur itu yang bukti elektronik itu bisa dibuat dengan ditambah dengan keterangan ahli yang menguatkan dari CCTV tersebut. Satu, menguatkan dari foto, kalau ada foto itu dialah yang akan mendukung itu masuk ke poin mana ya? Petunjuk ya, itu nanti kan ada gini, ada persangkaan undang-undang, ada persangkaan hakim kan begitu. Oh iya, kan itu ya itu kan arahnya ke petunjuk. Nah, jadi petunjuk utama itu di bukti-bukti ini saksi, terus ada rekan ahli, ya CCTV, ya udah akurat sekali itu, udah nggak bisa ngelak lagi. Dah kamu ini ya, udah tinggal begitu ini, buktinya ini ya nggak bisa ngelak. Dari semua bukti-bukti itu sudah terkumpul, kalau tetap mengelak justru akan menyerahkan dia. Ini mohon maaf Pak, tapi kan terkadang ada nih CCTV yang mungkin gambarnya kurang jelas atau bagaimana sih cara mengidentifikasinya Bapak sebagai mungkin hakim bahwa emang semisal dia nih pelakunya. Ya seperti itu ya, nggak seperti tadi ya, dia pakai topeng, pakai hidung, pokoknya nggak jelas, dan terus tapak belakang, tidak tapak depan. Walaupun pakai kerudung udah tapak belakang lagi, hanya kelihatan punggungnya, gitu. Terus gelap lagi kan, gitu. Yang jelas begini ya, nanti kan mungkin sehari 2 hari atau sebulan mungkin belum terungkap. Entar intel inilah yang jalan, ini kan semua peran penyidik. Intel lah yang jangan selalu nyambung di sana, bisa jadi jualan bakso lah, sahabat. Nanti pasti akan ada omongan-omongan orang. Kemarin begini, nah itu dicatat dah sama dia. Diambil orang itu untuk dimintain keterangan. Begitu. Nanti di cross check dengan keterangan dari gelapnya CCTV tersebut. Kayak seperti ini
ada enggak? Oh ya, enggak seperti ini. Nah nanti akan ditelusuri lagi. Orang ini pasti akan sadar, oh dia larinya ke situ Pak, ke situ misalkan. Karena CCTV kan fokusnya hanya ke satu titik. Kalau ada CCTV satu, itu loh, oh dia masuk ke sini, nah itu pasti nanti akan berangkai. Itu loh. Walaupun keterangan kamu beda, keterangan beda, tapi menjadi satu kesatuan. Oh saya melihat orang ini gini. Hanya melihat di tempat kejadian seperti ini. Terus kamu ngomongnya sekarang begini, oh Pak saya lihat ada orang lari ke sana. Dia tidak tahu larinya kemana. Dia hanya tahu sampai di kejadian itu aja. Gitu. Oh ini terus saksi kedua ngomong, oh Pak saya lihat ada orang lari pakai ciri-ciri seperti ini. Nah, dia ngomongnya ciri-ciri seperti ini. Nah, kan udah nyambung ini. Nah, terus kamu, oh Pak saya kemarin ngobrol kayaknya dengan orang ini, ketemu akhirnya. Gitu. Itu semua satu rangkaian. Walaupun keterangannya tidak seakurat langsung jadi satu bahwa ini orang yang kesini lari hanya sepatah-sepatah, tapi kan berangkai jadi. Gitu. Pasti ketemu. Tapi butuh waktu. Itu pun butuh keahlian. Tidak bisa gitu penyidik itu langsung tenang. Semua itu pasti ada bantuan dari orang-orang di sekitar. Pasti tidak pernah ada yang tidak terdeteksi. Orang sudah dikubur aja bisa ketahuan, tapi memang lama kan? Ya. Gitu. Orang sudah dimutilasi aja bisa ketahuan, kan gitu. Karena apa? Yang dicari pasti orang terdekat dulu. Siapa orang terdekat? Itu akan ditanya terus. Walaupun tidak ada CCTV, ya, ini kan masih ada CCTV gelap, kan nggak kelihatan. Nah ada CCTV aja yang tidak bisa di cross check aja bisa kok. Gitu. Karena pasti yang diutamakan adalah orang terdekat, ditanya dulu. Yang terakhir berhubungan dengan dia siapa? Dengan korban. Udah itu terus dicecar. Yang terakhir kamu dengan ini terakhir. Itu kan pasti cerita. Oh saya terakhir ini Pak, gini terus dia pergi ke situ. Nah udah ditelusuri sekarang ke sana, kan begitu. Petunjuk itu dari orang terakhir yang bersama si korban. Ya awalnya dengan saudara-saudaranya dulu, terus ditanya siapa yang punya masalah. Ya, kamu tidak ada masalah, kamu bisa masalah dengan ini pasti dicari. Lu pernah ribut, si korban pernah ribut dengan ini misalkan, udah pasti dicari. Kamu terakhir sama dia kapan lagi? Ya, itu ditanya, gak ribut apa ini. Dan pasti terungkap. Kemudian untuk mekanisme pengajuan alat buktinya itu untuk masalah perkara pidana apa kata itu sama Pak? Beda, pidana beda. Dari segi mana? Ini ya, pidana itu yang dicari adalah kebenaran material, kebenaran yang senyatanya. Kalau perdata itu kebenaran formil berdasarkan surat, makanya posisi dia itu berbeda. Kalau di perkara pidana saksi itu duluan. Kalau di perkara perdata surat yang duluan. Kalau di perkara perdata sudah ada surat, saksi itu hanya menguatkan. Kamu tahu surat ini? Tahu. Kalau tidak ada surat, baru ke saksi. Tapi yang diutamakan adalah surat. Siapa yang punya surat-surat? Itulah itu. Saksi ini hanya menguatkan, membenarkan, atau saya tidak tahu tentang surat itu. Selama surat itu benar, ada aslinya, gitu, itulah yang utama. Itu. Ya itu urutannya seperti itu pidana karena mencari kebenaran material. Walaupun sudah ngaku, kita tetap periksa. Pengakuan itu tidak yang utama, tetap kita periksa. Karena apa? Karena ada yang ditumbarkan. Itu pengakuannya ini tidak pas. Itu kayaknya ini jadi apa? Dikorbankan gitu bahasanya. Ada pelaku utama, cuma dia ngaku-ngakuin. Itu enggak bisa seperti itu. Pidana tetap kita tanya. Oh, tak benar ini kalau kamu melakukan, kamu mengaku begini, kenapa kok begini? Akhirnya terungkap, oh dia jadi korban, jadi tumbal gitu, dikorbankan untuk melindungi anak pejabat. Itu satunya. Kalau perdata, begitu dia ngaku, udah bukti sempurna. Masa bukti? Udah sempurna, udah selesai perkara, tidak perlu dibuktikan. Kalau si tergugat sudah ngaku, sudah selesai perkara. Tuh, kalau pidana ngaku belum, kita tetap periksa. Itu kebenaran material, kebenaran hukum. Pengakuan di persidangan adalah bukti hukum. Itu beda. Proses pengajuannya pun ya beda, diutamakan. Makanya kalau pidana kita saksi dulu periksa.
Kalau perdata kita surat-surat dulu periksa. Oh iya. Ada saksi ya, gitu kalau perdata. Oh enggak ada. Nah, kalau surat itu sudah bagus ya, ngapain? Tapi saksi untuk mendukung itu kuat jadinya kan. Kalau pidana ya saksi dulu, sudah jarang ada surat. Apa kalau tidak ada surat kan itu jarang. Ya. Jarang ada surat, pasti saksi yang ini. Kecuali bikin wasiat, bunuh diri atau dibunuh. Tapi kan orang dibunuh nggak mungkin bikin surat udah mau sekarang kan gitu. Begitu. Kalau bunuh diri kan tidak ada pidana kan begitu. Pas lalu kita bandingkan kalau tidak ada aslinya ya kita tidak akan pertimbangkan. Makanya tandanya itu sesuai dengan asli atau tanpa ada asli. Kalau sudah tanpa ada asli berarti sudah diabaikan di pemeriksaan di pertimbangan itu nggak ada. Nah, karena dalam pertimbangan bahwa bukti surat bertanda ini sesuai dengan aslinya sehingga bisa dipertimbangkan sebagai bisa dipertimbangkan. Karena kan kalau surat bukti ya memang surat bukti dipertimbangkan. Tapi kalau bukti surat 1, 2 karena tidak ada aslinya maka tidak bisa dipertimbangkan. Nah gitu bahasa. Makanya kalau sudah tidak ada aslinya sia-sia. Kecuali aslinya misalnya dipegang oleh ini omongannya bisa dikatakan Pak aslinya ada di tergugat atau aslinya ada sini. Saksi ada yang menguatkan bisa. Ini memang walaupun bukti surat tidak ada aslinya, tetapi saksi menerangkan seperti ini, menyatakan bahwa itu ini bisa. Semuanya itu tidak repot. Kalau boleh tahu nih, kami tahu Bapak dari tahun berapa sih jadi hakim begitu? Saya dilantik tahun 2005. Mulai jadi pegawai itu 2000 SK 2002 Desember, melaksanakan tugas Mei 2002, 2003, dilantik 2005. Cukup lama 20 tahun. Nah, dari mungkin 20 tahun Bapak menjadi hakim itu, adakah alat bukti yang merekayasa? Alat bukti yang direkayasa oleh mungkin oknum ataupun dari perkara apa ini? Perkara pidana. Perkara pidana. Ya, direkayasa. Ini ya, karena kayak seperti dibilang tadi, surat itu kan nomor 2 dalam arti tidak pernah saksi yang melakukan itu. Pidana itu surat itu jarang ada, tapi kan tidak begitu. Saksi itu biasanya yang sering direkayasa sama terdakwa atau sama korban, menjerumuskan terdakwa supaya dia itu dalam arti gini berkonspirasi untuk menjebloskan terdakwa, direkayasa, atau terdakwa berkonspirasi dengan saksi yang meringankan, kan begitu kan, supaya dia bisa bebas. Itu bisa terjadi seperti itu. Cuma dia kan kena konsekuensi. Dalam sumpah itu kan ada sumpah. Sebelum kita periksa kan kita sumpah. Ya itu kena 2. Apabila saksi itu bohong, 1 dia kena asal kamu pandang. Ya, itu secara misconduct. Secara hukum kalau terbukti itu ancamannya 7 tahun lebih berat. Ancaman saksi palsu, bahasanya sumpah palsu. Itu 7 tahun ancamannya. Nah, berkas itu semua itu dari penyidik, dari ahli itu surat keterangan yang dikasih. Nah, begitu diproses di persidangan, dilimpahkan ke pengadilan, kita akan panggil itu orang lab itu, yang ahlinya itu. Kita cross check dengan pernyataannya itu. Di situ pertanyaan-pertanyaan muncul. Oh benar saudara ada memeriksa bukti ini, surat ini, oh benar. Apa yang saudara temukan? Oh ini dengan surat, yang ini dengan yang ini tidak sesuai. Yang asli mana yang ini yang palsu, yang tidak sesuai dengan aslinya. Kenapa saudara bisa bilang begitu? Ini seperti ini. Kadang-kadangnya ambilnya beda. Kalau yang dokumen tadi, yang itu juga kita tanya sama tadi, tanya instansi itu kami mengeluarkan produk begini Pak, ada tulisan Balinya lengkap. Kalau ini kan nggak ada. Itu berarti kita nanti menyimpulkan, oh
Berarti terdakwa sudah ketemu, memang benar saudara ini kan terakhir itu terdakwa keterangannya benar saudara mengeluarkan ini benar, berarti ya yang Kemudian akhir-akhir ini kan banyak kasus hakim yang menerima suap, pengacara menerima suap, dan bahkan hakim menerima suap dari pengacara dari suatu kasus. Nah, menurut Bapak tuh gimana penanggulangannya untuk pengadilan selanjutnya?